memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Saya ya insya Allah akan terus bersedia menjadi ahli maupun menjadi saksi fakta bagi pengadilan-pengadilan yang menyidangkan kasus ijazah ini. Tetapi untuk saya sendiri, saya harus berjalan, saya harus melangkah kepada domain-domain yang selama ini juga sudah saya tekuni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para seluruh, jadi di awal tadi ada potongan video terkait dengan pernyataan Dr. Tifa Fauziah yang memang saat ini statusnya sudah bebas dari sebelumnya dia jadi terdakwa, sekarang sudah bebas ketika kemudian eksepsinya diterima oleh pengadilan. Sehingga Dr. Tifa ini semua tuntutan kepada beliau terkait tuduhan ijazah palsu ini udah gugur, dan Dr. Tifa kemudian ketika kemudian bebas dari terdakwa, bebas daripada kemudian dakwaan, Dr. Tifa sepertinya mengambil keputusan untuk kemudian melakukan hijrah ya, untuk menarik diri daripada kasus tuduhan ijazah palsu. Nah ini kemudian memang banyak orang yang kemudian bertanya-tanya dari sekian banyak kemudian kemarin tokoh-tokoh yang terlibat daripada kasus tuduhan ijazah palsu, sekarang cuma tinggal meninggalkan sepertinya Roy Suryo seorang ya teman-teman. Sepertinya Roy Suryo ini tinggal jadi musasi yang harus berjuang sendirian. Tapi kalau saya lihat memang kemudian dengan diterimanya eksepsinya Dr. Tifa dan Dr. Tifa itu bebas dari kasus tersebut sebagai terdakwa, dia udah bebas, memang patut kemudian kita apresiasi langkah beliau, langkahnya Dr. Tifa kemudian untuk menarik diri, untuk kemudian hijrah gitu kan. Walaupun beliau juga menyatakan dia juga bersedia kalau kemudian dipanggil sebagai saksi gitu kan. Yang jelas di sini memang teman-teman, ketika kemudian musuh yang kita hadapi itu terlalu kuat gitu kan, dan pertempurannya udah berjalan panjang yang tentunya akan melelahkan pikiran dan juga pastinya juga melelahkan secara finansial gitu kan. Karena ini udah konflik ini untuk Dr. Tifa sendiri, menurut pernyataannya Dr. Tifa itu udah berlangsung hampir kurang lebih selama 450 hari. Dan ini memang langkah yang sangat penting yang diambil Dr. Tifa menurut saya, karena memang dalam kondisi-kondisi tertentu memang kemudian kita juga harus take rest ya, take break, harus istirahat, menghela napas gitu kan. Kalau lawan terlalu kuat ya kita juga harus berstrategi, kita juga harus bersiasat. Bukan kemudian kita cuma pegang batu, lemparin, yang kita hadapin adalah tank meriam di depan kita. Itu sama aja seperti bunuh diri atau suicide ya teman-teman. Ini langkah yang sangat penting ya. Menurut saya sepertinya Bang Roy Suryo juga harus kemudian mulai lihat langkah-langkah yang diambil Dr. Tifa itu. Jangan cuma terpengaruh atas orang-orang yang di belakangnya yang kemudian berusaha mendorong Bang Roy untuk terus ya gitu kan. Kemarin kan ada itu mantan pengacaranya Bang Roy yang berapi-api gitu kan. Kalau menurut saya seperti hal-hal seperti kondisi seperti ini kita juga harus kemudian bersiasat, berstrategi gitu kan. Bersiasat, ini pertarungannya, konfliknya panjang, harus kuat secara mental, fisiknya juga harus kuat, kemudian secara finansial harus kuat gitu kan. Ada baiknya kemudian ya juga kemudian bersiasat, ada baiknya kemudian tarik menghela napas panjang. Tapi apapun itu yang sudah terjadi saat ini ketika Bu Dr. Tifa menarik diri dan Pak Roy saat ini lagi kemudian mengajukan pra peradilan terhadap kasus yang menimpanya, terlepas dari itu semua terbukti atau tidak, tapi memang kemudian ya kita patut apresiasi, kita patut acung jempol, di mana kita semua sepertinya udah kurang begitu peduli dengan negara kita. Kita lihat ada orang-orang seperti Bu Tifa, kemudian Pak Roy yang sebetulnya mereka begitu peduli ya dengan apa yang terjadi di negeri kita. Tapi walaupun kemudian menghantam jalan buntu, menghantam tembok tebal, saya yakin apa yang sudah dilakukan Dr. Tifa dan Pak Roy ini pastinya juga membuka mata kita semua, memberikan wawasan yang sangat luas tentang siapa-siapa sih tokoh-tokoh yang betul-betul memang sayang sama negeri kita. Siapa sih tokoh-tokoh yang memang patut kita curigai mereka ini ya membawa masalah besar di negeri kita gitu kan. Yang jelas
mau berhenti, mau kemudian kasusnya juga kemudian membentur tembok besar, tapi paling enggak memang kemudian mereka udah berjuang, ya pastinya membuka mata kita semua, membuka wawasan kita semua. Itu memang kemudian yang patut kita kemudian apresiasi ya. Dan saya pikir Pak Roy juga nggak perlu kemudian khawatir, karena memang tetap ada orang-orang yang kemudian selalu ikut membacking Pak Roy, walaupun yang dulu-dulu kemudian berbalik kita nggak ngerti, satu persatu kemudian mereteli gitu, tapi Pak Roy tetap ada yang selalu ya, ketika seorang itu betul-betul bersih hatinya menjalankan suatu tujuan untuk kebaikan, kebenaran, tentunya akan tetap ada orang-orang yang kemudian akan selalu membantu, selalu menyokong, selalu kemudian membersamai gitu kan. Terlepas daripada itu kemudian berhasil atau tidak, pembuktian atas keabsahan atau keasliannya, terlepas dari itu kemudian bisa terbukti atau tidak, saya pikir lebih baik memang seperti Dokter Tifa, menarik diri sesaat, kemudian ya take a rest, istirahat, sudah. Paling tidak ada satu momen yang kemudian memang kita semua akhirnya tahu gitu kan, menjadi rahasia umum, dan itu pastinya juga akan menjadi PR walaupun kasus yang terhenti, menjadi PR buat bangsa kita, buat negara kita, negara yang besar ini, untuk sampai kapanpun kalau kemudian masalah itu juga sepertinya nggak selesai. Itu menurut saya sih teman-teman. Apapun yang terjadi untuk Dokter Tifa atau Pak Roy, tetap kalaupun masalah itu, kasus tersebut kemudian berhenti sampai satu fase, tetap itu akan menjadi suatu kenangan, tetap itu menjadi sebuah tanda tanya buat kita semua. Pastinya seperti itu. Sebenarnya sih lebih baiknya kasusnya selesai, tapi kalau ditahan itu akan jadi PR dan jadi sejarah ya dalam perjalanan bangsa dan negara kita ini. Menurut saya seperti itu. Dan nggak perlu coba kemudian dipaksain ya, kalau musuhnya lawannya terlalu kuat. Tuh kalau menurut saya, kita juga berani boleh, tapi kemudian harus pandai bersiasat atau berstrategi. Oke, gitu aja. Kalau teman-teman punya pendapat tentang apa yang kasus yang menimpa, masalah yang menimpa Dokter Tifa dan Pak Roy saat ini, teman-teman bisa kasih komennya di kolom komentar. Oke teman-teman, akhir kata semoga bermanfaat obrolan kita malam hari ini. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.